Assalamualaikum sahabat Rajut, jumpa lagi bersama saya Rusmiati di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut yang seperti ini. Nah teman-teman, di sini kalian bisa lihat ini tuh caranya sangat mudah dan sangat cepat jadi. Nah teman-teman, ini talinya saya menggunakan jahit tangan. Ini seperti ini, saya menggunakan jahit tangan aja. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui tutorial cara pembuatan tas lempang mini ini yang motifnya seperti ini, kalian bisa simak video saya step by step sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Yuk langsung saja kita mulai tutorial cara pembuatannya. Di sini saya menyediakan 2 buah benang. Ini saya menggunakan benang berwarna pink dan juga benang berwarna coklat. Selanjutnya kita akan buat pada bagian alasnya yang ini. Kita akan menggunakan benang berwarna pink terlebih dahulu. Kita awali dengan membuat slip knot. Kita buat slip knot. Selanjutnya kita akan buat rantai. Kita buat rantai sebanyak 36 rantai. Nah, teman-teman, di sini motifnya berkelipatan 3. Jadi kita buat rantai sebanyak 36 rantai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 rantai. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 2 rantai. 1, 2. Lalu kita buat DC pada lubang ketiga di rantai ke 36 tadi. Kita buat 1 DC. 1. Lalu pada lubang berikutnya, lubang selanjutnya kita buat lagi 1 DC. Nah, teman-teman, ini setelah kita buat rantai, kita akan membuat DC sepanjang rantai ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada rantai bagian awal di sini. Kita akan bertemu lagi di sini. Kita lanjutkan. Kita buat DC pada masing-masing lubang. Jadi setiap masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 DC. Dan kita buat sampai pada bagian ujung rantai atau pada rantai awal. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya di sini masih tersisa 1 lubang rantai. Kita akan buat DC lagi, tapi di lubang rantai yang tersisa ini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Ini udah ada 1. Kita tambahkan lagi 1. Jadi ini udah ada 2 DC dalam 1 lubang. Jadi pada bagian lubang yang terakhir kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Selanjutnya kita putar seperti ini kerjaan kita. Lalu kita masuk pada lubang selanjutnya di bagian sini. Kita lompati yang bagian bawah ini, kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 1 DC. Jadi lubang yang kita isi 2 tadi kita lompati, kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 1 DC. 1. Lalu kita buat lagi pada lubang berikutnya.
1 DC. Lalu pada lubang berikutnya lagi kita buat 1 DC. 1 lubang kita isi dengan 1 DC. Jadi setiap masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Dan ini akan kita kerjakan sampai nanti pada ujung bagian sini di DC yang awal tadi. Ini, nah karena kita buat 2, jadi dia akan menjadi seperti ini. Dia menjadi bentuk oval. Kita lanjutkan sampai nanti kita akan kembali pada bagian ujung sini di DC yang awal. Jadi masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 DC aja. Ini kita buat pada bagian bawahnya ya, bagian alasnya. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya ini tersisa 2 lubang, kita isi lagi 1 SC pada masing-masing lubang. Ini di DC yang awal tadi sudah kita isi 1 pada bagian awal kita buat tadi. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 aja lagi, jadi menjadi 2. Jadi pada setiap bagian ujung itu kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Jadi ingat ya teman-teman, pada setiap ujung bagian sini dan ujung bagian sini itu kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang agar nanti dia bisa terlihat oval seperti ini. Kita lanjutkan. Nah ini kita sudah sampai pada bagian DC yang terakhir. Selanjutnya kita akan buat slip stitch pada DC yang pertama tadi. Di lubang DC yang pertama kita buat slip stitch. Nah selesai slip stitch, kita akan lanjutkan. Kita akan masuk pada bagian badan tas. Kita akan buat badan tas. Selanjutnya kita masuk pada bagian badan tasnya. Kita buat rantai terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kita buat sebanyak 4 rantai. 4. Nah, kita awali dengan membuat 4 rantai. Selanjutnya kita masuk, kita buat motifnya. Kita skip 2 lubang. Jadi ini tidak terhitung lagi ya, kita hitung di sini. Ini udah pada lubang rantai, jadi tidak kita hitung. Kita skip 2 lubang. 1, 2, kita masuk pada lubang yang ketiga. Kita akan buat DC bersamaan. Jadi kita buat dalam 1 lubang, kita buat 3 DC bersamaan. Caranya itu kait benang, lalu kita masukkan hakpin kita ke dalam lubang, kait, tarik keluar melalui lubang. Di sini ada 3 loop, kita keluarkan 2 loop aja, kait benang, lalu keluarkan 2, tahan. Selanjutnya kita buat lagi, keluarkan 2, tahan, lalu buat lagi, keluarkan 2, tahan. Nah di sini udah ada 4 loop. Selanjutnya kita kait benang lalu keluarkan kepada 4 loop ini. Nah seperti ini ya teman-teman, 3 DC bersamaan. Jadi 1 lubang rantai yang ketiga tadi itu kita buat dengan 3 DC bersamaan dalam 1 lubang. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita skip 2 lubang, 1, 2, kita masuk pada lubang yang ketiga, kita buat SC. Kita buat SC pada lubang yang ketiga.
Nah, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu skip 2 lubang, 1 2, masuk pada lubang ketiga. Dalam satu lubang kita akan buat 3 DC bersamaan. 1 2 3. Nah, selanjutnya ini ada 4 loop pada hakpen. Kita keluarkan semuanya. Kita kait benang lalu keluarkan semuanya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi rantai sebanyak 3. 1 2 3. Lalu kita lanjutkan, kita skip 2 lubang, 1 2, kita masuk pada lubang yang ketiga, kita buat SC. Kita kunci dengan membuat SC. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita awali dengan 4 rantai, lalu 3 DC bersamaan, selanjutnya 3 rantai, lalu 1 SC, lalu 3 rantai, 3 DC bersamaan, 3 rantai, dan 1 SC. Teman-teman, cara ini kita akan ulang-ulang sampai mendapatkan 1 keliling ini atau 1 kali putaran. Jadi dari sini kita keliling, nanti kita akan bertemu lagi di bagian rantai ini. Kita lanjutkan. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita skip 2 lubang, 1 2, masuk pada lubang ketiga. Dalam satu lubang kita buat 3 DC bersamaan, 1 2 3, lalu kita kait benang, kita keluarkan ke semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjutkan, kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3, lalu skip 2 lubang, 1 2, kita masuk pada lubang ketiga, kita buat SC. Nah, teman-teman, ini kalian lakukan sampai mendapatkan 1 kali putaran. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. 1 SC, lalu 3 rantai, 3 double crochet bersamaan, lalu 3 rantai dan 1 SC. Lakukan sampai mengelilingi ini atau sampai nanti mendapatkan 1 kali putaran, dan kita akan bertemu lagi pada rantai ini. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung, dan ini sudah motif yang terakhir. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita masuk pada rantai awal. Ini di bagian sini kita buat SC pada rantainya ya, di sini. Jadi kita masuk, ini yang terakhir, motif terakhir, kita buat 3 rantai, lalu kita masuk pada bagian rantai ini, kita buat SC. Nah, teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. 1 SC. Ini ada 3 double crochet bersamaan, lalu 3 rantai, selanjutnya 1 SC, lalu 3 rantai, lalu 3 double crochet bersamaan, lalu 3 rantai dan 1 SC. Ini kita skip 2 lubang ya. Tadi awalnya 4 rantai, 3 double crochet bersamaan, skip 2 lubang, lalu 1 SC, 3 rantai, skip 2 lubang, kita buat 3 double crochet secara bersamaan. Selanjutnya kita akan buat pada putaran kedua. Nah, teman-teman, di putaran kedua ini saya akan menggunakan benang berwarna coklat. Dan di sini tadi setelah saya buat SC, saya akan mengganti benang menggunakan benang berwarna coklat.
Jadi kita ganti benang ya, kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan, kita buat rantai sebanyak 3, 1, 2, 3. Lalu kita masuk pada lubang rantai yang di sebelahnya. Di sini lubang rantai ini. Jadi kita masuk pada lubang rantai yang di sini, di sebelahnya DC bersamaan ini. Kita buat 3 double crochet secara bersamaan di dalam lubang ini, lubang di bawah rantai. Kita masuk, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, 2, 3. Selanjutnya kita keluarkan. Nah, ini udah jadi 1. Kita buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita masuk pada lubang rantai di sebelahnya yang bagian ini, kita buat SC. Jadi teman-teman, kalau kita udah masuk pada bagian atas ini sudah lebih mudah ya, karena kita masuk pada lubang-lubang yang ada ini. Kita lanjutkan, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya yang di sebelahnya ini, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, 1, 2, 3. Lalu kita kunci. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita masuk lagi pada lubang sebelahnya ini, kita buat SC. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya yang di sebelah ini, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, 1, 2, 3. Kunci, buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Nah teman-teman, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita buat sampai mendapatkan 1 keliling ini atau mendapatkan 1 kali putaran. Teman-teman, jangan lupa tadi di awal kita buat sebanyak 12 motif. Jadi pada putaran kedua ini kita harus mendapatkan 12 motif juga. Kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah 3 DC bersamaan, lalu 3 rantai, lalu kita buat SC pada lubang berikutnya di lubang sini. Kita buat SC. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu 3 double crochet secara bersamaan pada lubang berikutnya yang di sebelah ini. 1, 2, 3. Lalu kita kunci dan kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah teman-teman, tinggal ulang-ulang sampai mendapatkan sekeliling atau 1 kali putaran. Dan di sini kita isi dalam setiap masing-masing ini, setelah 3 double crochet bersamaan, kita buat 1 SC pada lubang berikut sini. Lalu kita buat 3 rantai, lalu masuk pada lubang berikutnya, kita buat lagi 3 double crochet secara bersamaan. Ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nih seperti ini. Jadi selanjutnya kita buat sampai sekeliling ini atau mendapatkan 1 kali putaran.
Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya saya akan membuat satu motifnya lagi, 3 DC bersamaan. 1 2 3, lalu kunci. Selanjutnya 3 rantai, 1 2 3. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk pada rantai ini. Kita buat SC di rantai sini. Kita buat SC. Ini benangnya tidak saya putuskan ya. Nanti saya selipkan pada bagian belakang seperti ini. Lalu saya buat SC. Nah, ini sudah jadi, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Ini seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini motifnya tidak boleh kurang. Ini harus ada 12. Jadi tadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita lanjutkan, kita akan mengganti benang lagi dengan berwarna pink. Ini kita buat, masukkan benang, lalu kita lanjutkan ke warna pink. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, benang di bagian belakangnya ini dia akan terselip satu garis seperti ini. Nanti dia akan mengikuti garis yang ada di sini di bagian depan. Jadi dia tertutupi oleh garis yang ada di bagian depan ini. Kita lanjutkan. Kita buat 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya di sebelahnya ini, di sini. Kita masuk pada lubang ini, kita buat 3 DC secara bersamaan. 1 2 3, lalu kunci. Selanjutnya 3 rantai, 1 2 3. Lalu masuk pada lubang sebelahnya di sini. Kita buat SC, kita kunci dengan membuat SC. Jadi itu awalnya 3 rantai, lalu 3 double crochet secara bersamaan, 3 rantai, lalu 1 SC. Selanjutnya kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya yang di sebelah sini. Kita buat 3 double crochet secara bersamaan lagi. 1 2 3. Lalu kita kunci. Selanjutnya buat 3 rantai, 1 2 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC. Lalu 3 rantai, 1 2 3. 3 double crochet secara bersamaan pada lubang berikutnya. 1 2 3. Selanjutnya kita kunci, kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC. Cara ini kita ulang-ulang sampai mengelilingi ini, atau sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nanti kita akan bertemu lagi pada bagian sini di awal tadi, di bagian sini. Kita lanjutkan. Jadi jangan lupa kita awali dengan 3 rantai, lalu 3 double crochet secara bersamaan, 3 rantai, 1 SC, lalu 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya, 3 double crochet secara bersamaan,
Selanjutnya 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya 1 SC. Kita ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 1 kali putaran. Selanjutnya saya akan menguncinya dengan membuat 1 SC pada tiang ini yang terakhir. Di sini setelah 3 DC bersamaan, kita buat 3 rantai, lalu kita kunci dengan 1 SC. Dan ini putaran ketiga udah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat kan motifnya udah mulai terlihat. Jadi seperti ini penampakannya ya. Selanjutnya kita akan buat pada putaran keempat. Kita ganti benang dengan benang berwarna coklat. Ini benangnya tadi sudah saya selipkan pada bagian belakang. Jadi dia tidak akan terlihat di bagian sini, dia akan tersembunyi pada garis yang ada di bagian sini. Dia tersembunyi di garis yang di sini ya. Jadi ini bagian belakangnya seperti ini. Kita lanjutkan, kita ganti benang ke warna coklat, kita buat putaran yang keempat. Kita buat kita awali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 3 DC secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita kunci. Buat 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya yang ada di sebelahnya ini. Kita buat 1 SC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat 3 double crochet secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita kunci, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC, 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Lalu kita buat double crochet pada lubang berikutnya. Kita buat 3 double crochet secara bersamaan. 2, 3, lalu kita kunci. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC. Nah, teman-teman, jadi nanti hasil motifnya itu akan seperti ini. Dia akan selang-seling warna dari warna pink ke coklat, lalu pink lagi, lalu ke coklat lagi. Dia akan satu baris seperti ini, dan di sini ada semacam tangkai ini. Nah, teman-teman, ini teman-teman akan kerjakan. Caranya itu sama ya. Awali dengan 3 rantai, lalu 3 double crochet secara bersamaan. Selanjutnya 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC, lalu 3 rantai, masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, lalu 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC. Ini kita buat ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran tas yang kita inginkan atau ukuran dompet yang sedang kita kerjakan. Nah, teman-teman, jangan lupa di caranya itu sama ya. Jadi di setiap motif ini, di antara 3 double crochet ini ada 1 SC,
dan 3 double crochet secara bersamaan. Jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini. Dan caranya kita ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Setelah 1 SC, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya di sini, kita buat 3 double crochet secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita kunci, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya yang di sebelahnya ini, kita buat 1 SC. Nah, tinggal dilanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini hasil dari rajutan saya seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat list pada bagian atasnya, dan nanti saya membuat listnya ini dengan menggunakan tusuk SC. Jadi hasil dari tasnya itu seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan, kita buat list pada bagian atasnya ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat list menggunakan tusuk SC aja. Kita mulai. Kita buat list pada tasnya dulu. Nih, tadi kita sudah di sini sudah ada 1 SC sebagai pengunci di bagian awal. Lalu kita buat lagi 2 SC dalam satu lubang ini, kita buat 2 SC. 1, 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat sebanyak 3 SC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Lalu masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat 3 SC. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita buat lagi SC pada lubang berikutnya sebanyak 3 dalam satu lubang. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, jadi kita akan melis bagian atasnya. Ini masing-masing lubang kita isi dengan 3 SC. Jadi di setiap lubang-lubang ini ya, ini lubang-lubangnya. Lubang-lubang ini akan kita isi dengan 3 SC dalam satu lubang. Kita lanjutkan, kita buat SC. 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat lagi 3 SC. 1, 2, 3. Nah, ini akan kita kerjakan sampai mengelilingi ini 1 kali putaran. Nanti kita akan bertemu pada bagian SC pertama di awal sini tadi. Kita lanjutkan ya. Di setiap masing-masing lubang kita isi dengan 3 SC. Masuk pada lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Lalu pada lubang selanjutnya 1, 2, 3. Lanjutkan sampai mendapatkan 1 putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada putaran yang terakhir. Saya sudah menyelesaikan 1 kali putaran. Selanjutnya kita akan buat pada putaran kedua
Sama, kita buat SC lagi. Ini kita awali dulu dengan satu rantai, lalu kita masuk pada lubang berikutnya di sebelah ini, kita buat SC 1, lalu masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat SC lagi 1, lubang berikutnya 1, lalu pada lubang berikutnya 1. Jadi pada bagian kedua ini, di putaran kedua, kita baris kedua, kita akan buat satu lubang, kita isi dengan satu SC. Jadi di setiap masing-masing lubang yang ada pada bagian atas ini, kita akan isi masing-masing lubang dengan satu SC. Kita lanjutkan satu SC, lalu pada lubang berikutnya 1, masuk pada lubang berikutnya lagi 1, lalu pada lubang berikutnya lagi 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan sampai mengelilingi ini, nanti kita akan bertemu lagi pada bagian sini di awal tadi. Jadi kita buat sampai mendapatkan satu kali putaran, satu lubang kita isi dengan satu SC. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan satu SC. Nah, teman-teman, ini kita akan buat tusuk SC-nya sebanyak 4 baris. Di sini kita tambahkan lagi 3 baris. Nah, teman-teman, kita lanjutkan sampai mendapatkan 4 baris tusuk SC. Kita lanjutkan, setiap masing-masing lubang kita isi dengan satu tusuk SC. Dan ini akan kita buat sampai mendapatkan 4 baris tusuk SC. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, setiap sudah mendapatkan satu kali putaran, untuk masuk pada baris selanjutnya, kita harus mengawalinya dengan membuat satu rantai. Lalu kita masuk pada lubang selanjutnya, kita buat SC lagi. Jadi teman-teman, setiap kali kita akan masuk pada baris berikutnya, kita awali dengan membuat satu rantai, lalu kita lanjutkan dengan membuat SC di setiap masing-masing lubang, kita isi dengan satu SC. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 4 baris SC. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 4 baris tusuk SC dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan rapikan, kita putuskan benang lalu kita rapikan. Nah, di sini teman-teman, untuk yang terakhir kita buat slip stitch, lalu kita buat satu rantai untuk mengunci. Selanjutnya kita putuskan benang. Ini benangnya kita lebihkan agar nanti akan kita jahit ke bagian dalamnya ini. Kita putus benang, lalu kita rapikan. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan dan hasilnya seperti ini. Ini terlihat rapi. Selanjutnya kita akan membuat talinya. Nah, teman-teman, di sini talinya saya buat secara terpisah ya. Untuk tutorial talinya kalian bisa lihat pada akhir video ini. Nah, teman-teman, jadi seperti ini hasil dari rajutan tasnya, motifnya. Sekian dari video saya untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jika kalian suka di like,
dan di komen juga, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mereka mengetahui tutorial ini juga. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya mengupload video terbaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rajutas, jumpa lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan membuat tas lempang mini yang seperti ini. Dan ini itu untuk HP. Ini caranya itu sangat mudah dan sangat simpel, apalagi bagi para pemula yang baru belajar. Pasti kalian bisa membuatnya karena ini hanya menggunakan tusuk DC aja. Dan ini ketinggiannya atau panjangnya dari bagian alas tasnya hingga ke atas ini itu berukuran 19 cm dan lebarnya dari ujung sini ke bagian sini itu lebarnya 14 cm. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai tutorial cara pembuatannya. Selamat mencoba. Teman-teman, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Adapun bahan-bahan yang saya sediakan, ini ada benang dengan 3 warna. Di sini ada warna hijau, lalu ada warna pink, dan ada warna kuning. Selanjutnya ada hakpen. Di sini saya menggunakan hakpen nomor 3 dari merek Cross. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan buat slip knot dulu. Selanjutnya kita buat CH atau rantai sebanyak 32 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, ini udah ada 32 CH atau 32 rantai. Selanjutnya kita buat SC pada lubang kedua dari hakpen. Kita buat SC. Dalam satu lubang kita buat 2 SC. Ini pada bagian ujungnya kita isi dengan 2 SC dalam satu lubang. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC. Lalu pada lubang berikutnya lagi kita buat 1 SC. Selanjutnya kita akan buat pada lubang berikutnya lagi 1 SC. Nah teman-teman, ini kita akan buat 1 SC sampai nanti pada ujung rantai bagian sini atau pada rantai awal tadi. Kita lakukan ini sampai pada bagian ujung ini. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC aja. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Dan ini aku udah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya di sini tersisa 1 lubang chain. Di 1 lubang chain ini kita isi dengan 3 SC.
Jadi pada bagian ujung kita buat 3 SC dalam satu lubang. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya di bagian sini. Ini bagian sini. Pada lubang berikut ini kita isi dengan 1 SC. Kita isi dengan 1 SC. Lalu masuk pada lubang berikutnya lagi. Kita isi dengan 1 SC. Sama seperti tadi, di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Dan ini kita akan lakukan sampai nanti pada bagian sini. Kita sampai pada bagian awal di sini. Kita lanjutkan. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC aja. 1, lalu lubang berikutnya lagi 1. Nah, ini aku udah sampai pada bagian akhir, dan di lubang yang terakhir ini tadi karena di awal kita sudah membuat 2 SC dalam satu lubang, selanjutnya kita akan menambahkan 1 SC aja biar di sisi bagian sini menjadi 3 SC sama seperti di sisi bagian sini. Selanjutnya kita lakukan slip stitch pada SC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, lalu kita buat 3 chain atau 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu pada lubang yang sama kita buat 1 DC. Ini di lubang yang sama, di lubang rantai kita buat 1 DC. Tapi di sini ada 2 loop, kita ambil pada bagian belakangnya aja, yang di sini di garis belakang. Kita ambil, kita buat 1 DC, lalu kita tambahkan lagi 1 DC di lubang yang sama. Nah, jadi ini sudah terhitung sebagai 3 DC. Rantai atau 3 chain yang pertama tadi itu kita hitung sebagai DC, dan di sini satu lubang ada 3 DC. Selanjutnya kita lanjutkan pada lubang berikutnya. Kita skip 3 lubang, 1, 2, 3. Lalu pada lubang keempat kita buat DC, tapi sebelum itu kita buat 1 chain dulu atau 1 rantai. Lalu kita masuk pada lubang keempat, 1, 2, 3, 4. Kita buat DC, tapi ini kita masuk pada garis bagian belakang yang ini. Garis bagian belakang ini, di sini ada 2 garis, kita ambil garis pada bagian belakang aja, 1 garis aja. Nah, kita buat DC 1, 2, 3 pada lubang keempat, dan kita ambil pada garis bagian belakang. 1, 2, 3. Jadi dalam satu lubang kita isi dengan 3 DC. Selanjutnya pada lubang berikutnya kita buat 1 chain atau 1 rantai. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya, kita skip 3 lubang, 1, 2, 3. Lalu pada lubang keempat kita masuk, kita ambil pada garis belakang ini, di garis bagian belakang ya, di sini. Nih, di garis belakang ini kita isi dengan 3 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3.
Cara ini kita ulang-ulang sampai mendapatkan satu keliling ini atau satu kali putaran. Kita lanjutkan, kita buat satu rantai, lalu skip 3 lubang, 1, 2, 3, kita ambil pada garis bagian belakang, lalu kita buat 3 DC dalam satu lubang, 1, 2, 3, lalu satu rantai atau satu CH, lanjut pada lubang berikutnya skip 3 lubang lagi. Dan teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan satu keliling atau satu kali putaran, dan saya sudah sampai pada bagian akhir. Selanjutnya kita akan buat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga di awal tadi. Kita buat slip stitch. Nah, setelah kita buat slip stitch, kita buat slip stitch lagi. Setelah itu kita slip stitch lagi sampai nanti pada lubang tengah ini. Kita slip stitch sampai pada lubang bagian tengah di sini. Kita slip stitch. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Kita buat dulu 3 chain atau 3 rantai. Kita buat 3 chain atau 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, ini sudah terhitung sebagai 1 DC. Selanjutnya kita akan buat DC yang kedua, tapi kita akan masuk pada bagian bawah ini di pondasi bawah tadi. Ini ada 1, 2, 3 lubang yang kita skip. Selanjutnya kita akan masuk pada lubang kedua di tengah-tengah ini. Jadi kita akan masuk pada tengah-tengah ini lubang bagian kedua. Kita buat DC, kita ambil pada garis bagian belakangnya ya, sama seperti di bawah tadi. Kita jangan ambil keduanya, tapi kita ambil pada garis bagian belakang. Satu, lalu kita lakukan lagi 1 DC pada bagian atas di lubang tengah ini tadi. Di lubang bagian sini tadi, tengah ini kita isi dengan 1 DC. Kita lanjutkan, kita buat 1 rantai, lalu masuk pada lubang berikutnya yang di sini. Lubang ini kita isi 1 DC. Kita isi pada bagian atasnya ini. Selanjutnya DC yang kedua kita masuk pada bagian bawah sini di tengah-tengah ini, tapi kita ambil pada garis yang belakang ini aja. Jangan kita ambil 2 garis, tapi kita ambil 1 garis pada bagian belakangnya ini. Kita isi dengan 1 DC aja. Sama seperti di bawah tadi ya, kita ambil pada garis bagian belakang. Selanjutnya kita buat lagi 1 DC di lubang yang sama di sini. Di sebelah DC ini ada lubang ini, kita buat 1 DC. Lalu kita buat 1 chain atau 1 rantai. Nah, teman-teman, jadi di sini dalam satu lubang ini, satu lubang di ini kita isi dengan 3 DC, namun 2 DC bagian atas dan 1 DC pada bagian bawah ini. 2 DC di atas dan 1 DC lagi kita ambil pada bagian bawah. Jadi 1 DC, lalu DC yang kedua kita ambil pada bagian bawah, lalu DC yang ketiga di bagian atas ini. Kita lanjutkan pola ini sampai sekelilingi ini atau sampai mendapatkan 1 kali putaran. Kita lanjutkan, kita buat 1 CH atau 1 rantai, lalu masuk pada lubang bagian sini, kita
buat 1 DC. Lalu DC yang kedua kita masuk pada bagian bawah di garis ini. Ada garis ini di bawahnya ini. Ini garis bagian bawah. Kita isi dengan 1 DC. Nah, selanjutnya 1 DC lagi pada bagian sampingnya itu di DC yang ketiga kita buat pada sebelahnya DC yang kedua ini. Di lubang yang sama ya. Kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi 2 DC pada bagian atas dan 1 DC diambil di bagian bawah. Satu lubangnya itu terisi 3 DC. 2 DC di bagian atas dan 1 DC ambil pada bagian bawah. Dan teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 1 putaran lagi. Kita akan masuk pada baris yang ketiga. Selanjutnya sama seperti di awal, kita lakukan slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. Kita buat slip stitch. Selanjutnya kita masuk pada lubang bagian sini lagi, kita buat slip stitch lagi di DC, lubang DC nya kita buat slip stitch, lalu slip stitch lagi. Jadi ini slip stitch nya ada 3 kali ya, 3 kali slip stitch. Selanjutnya kita masuk lagi pada lubang bagian tengah ini, di sini kita buat slip stitch lagi. Nah, setelah kita buat slip stitch sampai pada lubang bagian tengah ini, di lubang bagian sini. Setelah kita buat slip stitch sampai lubang sini, kita akan mengganti benang, dan saya akan menggunakan benang berwarna pink. Kita ganti benang dulu. Jadi di sini slip stitchnya saya ganti dengan benang berwarna pink aja. Slip stitch yang bagian lubang ini saya menggunakan benang berwarna pink. Sini saya lakukan slip stitch. Nah, setelah itu kita akan buat 3 chain atau 3 rantai sama seperti di awal. 1, 2, 3. Selanjutnya ini sudah terhitung sebagai 1 DC dan kita akan membuat DC yang kedua. Di sini kita buat DC yang kedua pada bagian tengah ini, sama seperti di awal tadi. Kita akan ambil pada bagian bawah ini, tapi kita ambil 1 garis aja pada bagian belakang. Selanjutnya kita buat DC, lalu kita buat lagi 1 DC di dalam lubang yang sama. Nah, jadi rantai 3 CH atau 3 rantai awal tadi itu sudah terhitung sebagai 1 DC. Kita lanjutkan, kita buat 1 chain atau 1 rantai. Kita masuk pada lubang berikutnya di lubang bagian sini. Kita buat 1 DC, 1, lalu DC yang kedua kita masuk di lubang yang kedua pada bagian bawah ini, lubang bagian tengah, tapi kita ambil 1 loop aja pada bagian belakang, sama seperti di bawah tadi. Kita ambil pada garis belakang ini. Jadi di sini ada 2 garis di bagian tengah, kita ambil 1 garis aja dan bagian belakang. Kita buat DC 1, lalu selanjutnya pada lubang yang sama kita buat lagi 1 DC. Setelah itu 1 chain atau 1 rantai. Nah, teman-teman, di sini itu dalam 1 lubang ada 3 DC,
Jadi DC yang pertama 2 DC pada bagian atas dan 1 DC kita ambil di bagian bawahnya ini. Kita lanjutkan, kita akan membuat ini sampai mendapatkan satu keliling mengelilingi ini atau sampai mendapatkan satu putaran. Kita lanjutkan, kita buat DC. Lalu DC yang kedua kita ambil pada bagian bawah ini, kita ambil di garis belakang di sini. Kita buat DC di dalam lubangnya. Setelah itu 1 DC lagi di bagian atas. Dan hasilnya itu seperti ini. Jadi garis yang tengah ini dia ke bawah. Jadi dalam satu lubang ada 3 DC, 2 DC pada bagian atas dan 1 DC pada bagian bawah. DC yang pertama, lalu DC yang kedua di bawah, lalu DC yang ketiga pada bagian atas. Sama seperti yang DC pertama. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai menyelesaikan satu putaran lagi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada baris keempat. Dan di sini sama seperti di awal-awal, kita lakukan slip stitch pada chain ketiga atau rantai yang ketiga di awal ini. Bagian sini kita buat slip stitch. Lalu kita slip stitch lagi. Slip stitch lagi. Lalu kita masuk pada lubang bagian sini, kita buat slip stitch. Setelah itu 3 chain atau 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu ini sudah terhitung lagi sama seperti di awal-awal. 3 chain ini terhitung sebagai 1 DC. Dan kita akan buat DC yang kedua sama seperti di awal di bawah tadi. Kita masuk pada lubang yang tengah ini, di lubang yang tengah-tengah. Di sini ada 1, 2, 3. Kita masuk pada lubang tengah atau lubang yang kedua. Kita buat DC, kita ambil pada garis bagian belakangnya aja. Selanjutnya kita buat lagi DC di bagian atas. Jadi sama seperti di awal-awal tadi, 1 DC pada bagian atas, lalu 1 DC bagian bawah di tengah. Selanjutnya 1 DC lagi pada bagian atas. Jadi dalam satu lubang ada 3 DC, 2 DC di bagian atas dan 1 DC di bagian tengah. Kita lanjutkan. Kita buat 1 DC. Lalu 1 DC pada bagian tengah, DC yang kedua, lalu DC yang ketiga pada bagian atas, lalu 1 chain atau 1 rantai. Kita lakukan ini sampai mendapatkan satu kali putaran atau sekeliling ini. Teman-teman, sama seperti sebelumnya, sudah sampai pada satu putaran. Kita lakukan slip stitch pada chain yang ketiga atau rantai yang ketiga. Selanjutnya kita slip stitch lagi. Lalu kita lakukan slip stitch lagi. Setelah itu kita slip stitch lagi. Ini kita akan slip stitch sampai pada lubang di sini, lubang yang ini ya. Selanjutnya kita akan mengganti, di sini aku akan mengganti warna benang dengan benang berwarna kuning. Nih, aku ganti benang ke benang berwarna kuning.
Selanjutnya kita sama seperti tadi, kita buat 3 chain atau 3 rantai, tapi di sini karena sudah ada satu, kita buat 3 chain atau 3 rantai. 1 2 3, dan ini sudah terhitung sebagai DC yang pertama. Selanjutnya kita buat DC yang kedua, kita masuk pada lubang bagian bawahnya di tengah-tengah, kita ambil satu garis pada bagian belakang, sama seperti pada pola-pola yang sebelumnya. Ini kita lakukan, kita ulang-ulang terus. Nah, selanjutnya ini udah ada satu motif lagi, kita buat satu chain, lalu berpindah pada lubang berikutnya di sini, lubang ini kita buat satu DC, lalu DC yang kedua pada bagian bawah di tengah-tengah ini, lubang bagian tengah, kita ambil satu garis pada bagian belakang. Selanjutnya DC yang ketiga pada bagian atas aja. Jadi ini tuh motifnya berulang-ulang, polanya berulang-ulang sama seperti di awal tadi. Tinggal kita ulang-ulang aja membuat DC. Kita lanjutkan, kita buat satu DC, lalu satu chain atau satu rantai, lalu satu DC pada lubang berikutnya, DC yang pertama, lalu DC yang kedua kita ambil pada lubang bagian tengah di bawah, kita ambil pada garis bagian belakangnya. Selanjutnya kita buat DC yang ketiga di bagian atas di lubang yang sama, dan satu CH atau satu rantai. Jadi dalam satu lubang ini itu terisi 3 DC. DC yang pertama di atas, DC yang kedua ambil bagian bawah, dan DC yang ketiga di atas. Jadi dalam satu lubang 2 DC pada bagian atas dan 1 DC ambil melalui bawah. Kita akan lakukan cara ini sampai mendapatkan ketinggian tas yang kita inginkan. Dan di sini caranya sama. Ini hanya motif tusuk DC aja, tapi nanti ini motifnya akan sangat cantik ketika tasnya ini udah selesai atau udah jadi. Dan ini caranya itu sangat mudah ya, karena ini cuman menggunakan tusuk DC aja. Dan walaupun ini cuman tusuk DC, nanti setelah menjadi tas, dia akan terlihat sangat cantik. Kita akan lakukan ini sampai mendapatkan besar tas yang kita inginkan. Kita teruskan ya. Kita ulang-ulang caranya. Kita buat satu DC yang pertama di atas, lalu satu DC yang kedua kita ambil pada bagian bawah di lubang tengah, tapi kita ambil pada garis bagian belakang aja. Selanjutnya DC yang ketiga pada bagian atas juga. Jadi dalam satu lubang 3 DC, 2 DC pada bagian atas dan 1 DC pada bagian tengah. Dan jangan lupa di antara dua ini masing-masingnya ada satu rantai atau satu CH. Nah teman-teman, ini aku udah selesai. Selanjutnya aku akan membuat pada bagian atasnya. Pada bagian atas ini kita akan membuat tusuk SC aja. Jadi kita mulai, kita buat tusuk SC pada bagian atas sini. Di sini saya akan membuat tusuk SC menggunakan benang berwarna kuning. Ini kita masukkan aja benangnya dengan benang berwarna kuning. Nah, setelah itu kita buat satu chain atau satu rantai.
Lalu kita masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC aja. 1, lalu pada lubang berikutnya lagi 1, lalu pada lubang berikutnya lagi 1. Nah, ini kita buat SC-nya pada lubang-lubang bagian atas di sini. Di lubang-lubang setiap atas ini, di atasnya ini kita buat SC. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Jadi ini kita akan buat SC mengelilingi satu putaran ini. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Kita buat ini sampai mengelilingi satu putaran ini, kita buat 1 kali putaran, dan nanti kita akan bertemu lagi pada SC yang pertama pada bagian sini tadi. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, pada bagian lubang ini jangan kita ambil di bagian lubangnya, tapi kita ambil pada bagian atasnya. Di atas ini kita ambil, lalu kita buat 1 SC. Jangan kita ambil di lubangnya ya, tapi kita ambil pada bagian atasnya. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 1 putaran dan saya sudah mendapatkan 1 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC lagi. Di sini saya membuat SC-nya sebanyak 4 baris dan ini udah ada 1 baris. Selanjutnya saya akan menambahkan 3 SC lagi pada bagian atasnya ini. Kita buat dulu 1 rantai, lalu kita slip stitch dulu. Setelah itu kita buat 1 rantai, lalu kita masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC lagi. Dalam 1 lubang kita isi masing-masing dengan 1 SC. Jadi dalam setiap masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Ini saya sudah menyelesaikan baris pertama dan saya membuat untuk baris yang kedua. Saya akan membuat sebanyak 4 baris. Kita lanjutkan ini sampai mendapatkan 4 baris. Jadi caranya itu kita ulang-ulang sampai mendapatkan 4 baris SC. Dan di sini kita buat 1 lubang 1 SC. Nah, teman-teman, ini aku udah mendapatkan 4 baris SC pada bagian atasnya. Selanjutnya aku akan mengakhiri ini. Aku akan membuat slip stitch untuk menutupnya. Kita buat slip stitch. Teman-teman, setelah kita buat slip stitch, kita akan buat CH atau rantai sebanyak 40. Kita buat sebanyak 40 rantai. Ini nanti sebagai penggait pada kancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40. Nah teman-teman, setelah kita buat 40 chain atau 40 rantai, lalu kita lanjutkan, kita lakukan slip stitch pada bagian di bawah ini, pada bagian sini ya, di awal kita buat chain tadi, di lubang pertama di sini kita buat slip stitch. Setelah 40 chain kita buat slip stitch, kita slip stitch pada lubang bagian bawah di awal kita buat chain tadi. Nah seperti ini hasilnya. Setelah kita slip stitch, kita slip stitch lagi pada lubang sebelahnya di bagian sini. Selanjutnya kita buat 1 CH sebagai penguncinya. Ini selesai. Lalu kita putuskan benang. Setelah itu tinggal kita rapikan. Ini benang sisanya akan kita rapikan pada bagian dalam sini. Oke, sekarang tinggal kita rapikan dulu ya teman-teman. Ini sudah saya rapikan bagian belakang ini. Saya merapikannya pada bagian dalam sini. Dan ini saya juga sudah memasang kancingnya. Selanjutnya nanti tinggal kita bawa kancingnya ke depan aja, lalu kita pasangkan ke bagian kancing. Dan seperti ini hasilnya. Nah teman-teman, selanjutnya ini tinggal pemasangan talinya. Dan di sini saya sudah menyediakan talinya yang seperti ini. Untuk tutorial talinya, kalian bisa lihat di bagian deskripsi atau di akhir video nanti. Sekarang saya akan pasangkan talinya dulu ya. Nah teman-teman, ini pemasangan talinya sudah selesai. Dan ini talinya saya jahit menggunakan jarum jahit tangan. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini tutorial tas HP-nya udah selesai. Nah ini tadinya hanya menggunakan tusuk DC aja, dan walaupun hanya menggunakan tusuk DC, namun setelah tasnya jadi terlihat sangat cantik, bukan? Nah ini motifnya sangat cantik walaupun tadinya hanya menggunakan tusuk DC. Oke teman-teman, cukup sekian dari video saya. Semoga video tutorial tasnya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya di subscribe channel saya. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini, tutorial tasnya, kalian bisa like dan komen. Dan jangan lupa juga dukung channel saya dengan cara share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, agar channel saya dapat dilihat oleh banyak orang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini pemasangan talinya sudah selesai. Dan ini talinya saya jahit menggunakan jarum jahit tangan. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini tutorial tas HP-nya udah selesai. Nah ini tadinya hanya menggunakan tusuk DC aja, dan walaupun hanya menggunakan tusuk DC,
Namun setelah tasnya jadi, terlihat sangat cantik bukan? Nah, ini motifnya sangat cantik walaupun tadinya hanya menggunakan tusuk DC. Oke teman-teman, cukup sekian dari video saya. Semoga video tutorial tasnya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya di subscribe channel saya, dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini, tutorial tasnya, kalian bisa like dan komen. Dan jangan lupa juga dukung channel saya dengan cara share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar channel saya dapat dilihat oleh banyak orang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.